Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan membawakan materi tentang korelasi logika yang beranggotakan saya sendiri, Destiana, ada Arif Juniansah, dan Sinta Octavia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan kami bacakan materinya tentang korelasi logika. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Sinta Octavia. Kepada Sinta Octavia, saya persilahkan. Pengertian logika. Logika adalah bahasa Latin yang berasal dari kata logos, yang berarti perkataan atau sabda. Sebentar. PPT-nya mana ya? Bentar, PPT. Ibu, lagi loading. Oke. Lanjut nggak, Bu? Ya, silakan. Istilah lain yang digunakan sebagai gantinya adalah mantik, kata Arab yang diambil dari kata kerja nataka yang berarti berucap. Irving M. Copy mendefinisikan logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Logika mengkaji material untuk menentukan kebenaran pernyataan atau argumen. Dengan demikian logika dihubungkan dengan proses menarik kesimpulan menurut cara tertentu. Agar diperoleh suatu kesimpulan yang valid secara luas, logika diartikan sebagai pengajian untuk berpikir secara kesimpulan yang berarti dinilai logis atau masuk akal dan absah. 2. Logika dan psikologi. Hubungan logika dengan psikologi berfungsi memiliki segala sesuatu tentang jiwa manusia. Hubungan antara logika dan ilmu psikologi mempelajari tentang 1. Psikologi memberi keterangan mengenai sejarah perkembangan berpikir. 2. Psikologi memberikan gambaran bagaimana manusia berpikir. 3. Sementara logika adalah cabang filsafat yang bertujuan membimbing akal untuk berpikir atau bagaimana seharusnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi tentang logika dan bahasa. Logika dan bahasa adalah sebagai alat komunikasi untuk kita dan mengungkapkan pikiran kita guna memperoleh pengetahuan yang benar. Sedangkan logika dalam bahasa adalah alat berpikir yang apabila diikuti dan digunakan dengan tepat, maka dapat membantu kita memperoleh kecakapan berpikir berlogika dengan tepat. Fungsi bahasa. Satu, untuk menyatakan ekspresi diri, maksudnya agar menarik perhatian orang lain terhadap kita. Keinginan untuk membebaskan diri kita dan semua tekanan emosi. B, untuk sebagai alat komunikasi. Maksudnya, komunikasi tidak akan diterima bila ekspresi kita tidak tepat atau dipahami orang lain dengan sempurna. C, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi secara sosial. Maksudnya, bahasa. D, sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial, maksudnya usaha untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain yang sifatnya overt atau terbuka dan covert atau tertutup atau tidak dapat diobservasi. 3. Logika dan metafisika. Logika dan metafisika, hubungan logika dengan metafisika adalah logika berfungsi untuk menyelidiki hal-hal yang tidak mungkin ada dengan metafisika. Maka, logika mempunyai fungsi untuk menyelidiki tentang pengertian kebenaran yang ada di balik alam semesta. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas. 4. Logika, bahasa, dan ilmu agama.
Logika, bahasa, dan ilmu agama. Agama bukan dengan logika. Agama mesti dibangun di atas dalil. Dalam meyakini sesuatu akidah dalam Islam, mesti dengan dalil. Dalam makalahnya An Introduction to Logic, Insinyur Husainin Herianto mencontohkan hubungan logika dengan ilmu agama. Logika dapat berperan dalam proses pembentukan hukum. Ini berkaitan dengan ilmu usul fikih. Sebagaimana yang kita ketahui, logika adalah alat analisis dalam proses berpikir. Lantas, pertanyaan apa yang dan kegunaan logika dalam ilmu agama? Logika memiliki peran yang penting dalam penarikan kesimpulan yang dilakui oleh para ahli agama dari premis-premis atau kesimpulan yang ada di dalam Al-Quran, yang merupakan sumber dasar dari ahli agama. Baik, sekian materi tentang korelasi agama dari kelompok 3. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mohon maaf, yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat ya. Cuman berdua aja kalian yang presentasi? Yang Arifnya sinyalnya lagi nggak mendukung, Bu, tapi dia lagi berusaha untuk masuk. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kepada Sinta Octavia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Alsyab. Yang bertanya dalam logika apa yang berlogika apa yang menurut logika benar otomatis benar menurut akal? Jawabannya itu adalah pertama-tama perlu membedakan antara logika dengan akal. Dakwaan bahwa logika adalah akal dan akal logika seolah-olah memaksa kebenaran tunggal. Bisa dikesimpulan sementara bahwa akal lebih luas dari logika. Orang yang menggunakan akal bisa menciptakan logikanya sendiri. Dan tidak semua yang masuk akal adalah logis, dan semua yang logis sudah barang tentu masuk akal. Berpikir adalah fitrah, dan berpikir logis adalah pilihan. Gimana, Alsyam? Baik, Sinta, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ating
Sugiyarti. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara logika dan penalaran? Penalaran merupakan suatu proses berpikir manusia untuk mengaitkan fakta yang ada, sehingga membuahkan suatu kesimpulan. Sedangkan logika adalah suatu proses berpikir untuk mencapai sebuah kebenaran rasional. Logika juga menggunakan akal pikiran sebagai transportasi untuk mencapai kehendak tersebut. Bagaimana, Ating? Baik, terima kasih Desti, bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta akan menjawab pertanyaan dari Elmawati. Dia yang bertanya, tolong sebutkan contoh dari hubungan logika dengan metafisika. Jawabannya adalah 1. Berhubungan dengan perkembangan pikiran manusia, 2. Berhubungan dengan kenyataan, 3. Mempelajari tentang kesadaran dalam bersikap, 4. Berhubungan dengan kebenaran secara logika, dan 5. Memikirkan segala sesuatu tentang jiwa manusia. Gimana Elmawati? Cukup jelas, Sinta. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah Afifah. Pertanyaannya adalah, mengapa metafisika itu merupakan kritik terhadap dalil dan hukum bagi logika? Karena metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas. Hakikat realitas ini dapat dicari dan ditemukan di balik sesuatu yang tampak atau nyata. Oleh sebab itu, metafisika selalu mencari kebenaran atau hakikat realitas di balik yang tampak dan nyata. Sikap seperti ini adalah sikap kritis, yaitu sikap yang selalu ingin tahu dan membuktikan segala sesuatu yang sudah dianggap benar. Teori dalam metafisika bahwa kenyataan atau kebenaran atau hakikat realitas bukanlah apa yang tampak, tapi apa yang berada di balik yang tampak. Dalil-dalil hukum dalam logika bagi metafisika bukan apa yang telah dirumuskan yang menjadi hakikat kebenaran, tetapi apa yang ada di balik rumusan tersebut. Dengan demikian, bagi logika, metafisika merupakan kritik terhadap dalil dan hukum-hukumnya. Semakin erat hubungan metafisika dengan logika, kebenaran logis semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kebenaran logis mendekati pada hakikat realitas. Semakin mampu berpikir logis, orang tidak akan mudah tertipu oleh kebenaran yang tampak. Bagaimana, Syara? Baik, Destiana, terima kasih. Cukup jelas. Sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Arif Juniansah. Kepada Arif, dipersilahkan. Mohon maaf Ibu, Arifnya kendala sinyal, jadi saya gantikan untuk menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan dari Ani, bagaimana cara untuk mengetahui atau membedakan kebenaran logis dan kebenaran realitas? Kebenaran logis yaitu kesesuaian akal budi atau pengetahuan dan yang pada objeknya. Kebenaran logis ini juga akal budi yang sesuai dengan realitasnya. Contohnya, berlian ini adalah asli. Suatu kebenaran dapat diucapkan jika keaslian benar-benar terdapat pada berlian itu, yakni apabila keputusan sesuai atau cocok dengan apa yang ada. Lalu, kalau realistis adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang realitas suatu situasi dan memahami apa yang akan didapat dan tidak dapat dilakukan. Contohnya, mengambil keputusan. Bagaimana, Ani? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam psikologi,
membicarakan tentang perkembangan, berpikir tentang pengalaman melalui proses subjektif di dalam jiwa. Jelaskan bagaimana proses subjektif itu. Proses subjektif itu merupakan cara untuk mengambil suatu kesimpulan atau tindakan dengan melihat apa yang sedang dilakukan oleh pelaku tersebut. Sebaiknya dengan mohon maaf, proses subjektif adalah proses yang dapat mengambil kesimpulan atau tindakan dengan melihat siapa yang melakukan. Sedangkan kalau proses objektif merupakan cara untuk mengambil suatu kesimpulan yang tidak dapat dilihat dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Bagaimana Anissa? Terima kasih Desti atas jawabannya. Sama-sama. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 3. Jadi Arif ini nggak ikut presentasi ya?